Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 7 Agustus 2024. Kita kembali akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Diambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira fanatisme terhadap suku dan bangsa sungguh melekat pada diri manusia. Ada paham yang namanya chauvinisme, yakni paham kecintaan yang berlebihan akan tanah air, akan suku dan bangsa, sehingga menimbulkan fanatisme atau arogansi golongan. Paham ini dalam sejarah diambil dari nama Nicholas Chauvin, seorang prajurit pada zaman Napoleon Bonaparte yang sangat fanatik terhadap kaisarnya. Maka sepenggal namanya Chauvin, Chauvinisme, menjadi paham yang mengagung-agungkan, yang fanatik terhadap suku bangsanya sendiri dan mengecilkan suku bangsa yang lain. Contoh, orang Tionghoa menyebut dirinya sebagai orang Tenglang, yang artinya yang bercahaya cemerlang, yang bersinar. Di luar diri orang Tionghoa disebut Fan Kui, artinya setan atau kegelapan, ya. Orang Papua asli menyebut diri mereka sebagai Makime, artinya asli dan benar. Dan para pendatang atau orang dari luar mereka disebut sebagai Yoya, yang berarti makhluk halus berambut lurus. Sebelum kita reformasi, kata-kata ini juga akrab dalam telinga kita, yakni perbedaan, segregasi antara pribumi dengan non-pribumi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, tentu paham chauvinisme tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, khususnya sila ketiga terkait persatuan Indonesia. Paham chauvinis ini nyata di masyarakat Yahudi juga loh, ya. Mereka menyebut diri sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam bahasa mereka menyebut Am Shegula. Sementara di luar orang-orang Yahudi disebut sebagai orang-orang Goyim atau orang-orang kafir. Orang Israel menyebut diri sebagai domba, dan di luar Israel disebut sebagai anjing.
Saudari-saudara, sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus ini adalah pribadi yang rasis dan yang berbicara kasar dalam firman hari ini? Sebab Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti dan melemparkan itu kepada anjing. Tentu maksudnya tidak demikian. Justru Yesus ingin mengubah pandangan sofinisme yang hanya memonopoli berkat dan kebaikan Allah hanya untuk orang-orang Israel saja. Yesus ingin mengatakan percumalah beridentitas sebagai bangsa pilihan kalau hidup tanpa iman. Lebih baik membagi berkat, membagi roti-roti kepada bangsa-bangsa lain. Maka di akhir firman dalam percakapan Yesus, Yesus memuji ibu yang berkebangsaan dari luar Israel itu. Ia memuji iman ibu ini dengan mengatakan, hai ibu, sungguh besar imanmu. Maka terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu tercurah bagi mereka yang percaya kepada Allah. Apakah kita berani punya sikap seperti perempuan Kanaan tadi? Perempuan yang dipandang sebelah mata, perempuan yang disebut oleh orang-orang banyak sebagai goyim, kafir, yang disebut sebagai anjing. Namun perempuan ini terus berjuang, gak mudah tersinggung lalu mutung. Ia pantang menyerah dan ia rendah hati untuk hanya menerima remah-remah roti yang jatuh saja. Ini sudah cukup dan menjadi berkat buatnya. Dan sungguh atas imannya itu, anaknya yang sakit, yang kerasukan setan, pulih dan sembuh. Apakah kita mempunyai ketahanan, daya tahan iman yang mau berjuang, yang mau sepenuhnya percaya akan Tuhan? Semoga itu yang mau kita upayakan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.